I have a dream that one day there's another ingredient. Halo semua, kembali lagi di podcast Kanopi, kajian fenomena dan permasalahan internasional dari KSM PMI. Setelah lebih dari 3 bulan, akhirnya episode dari Kanopi ini kembali nih teman-teman. Nah, perkenalkan, di sini aku Debbie. Dan aku Ezra. Halo dari kami berdua. Kami akan menjadi moderator selama episode Kanopi kali ini yang mengangkat tema Israel-Hamas dalam lensa hubungan internasional. Nah, karena topik kali ini masih hangat banget ya Ezra ya, masih titik panasnya ini masih sebulan yang lalu gitu. Iya, memang masih panasnya sekarang. Tapi kalau misalnya kita trace back lagi, tarik ke belakang lagi, ini konfliknya udah lama banget gitu. Dan memang perkembangannya masih aktif hingga sekarang. Kayak misalnya, ini kan banyak yang beranggapan bahwa ini serangan mengejutkan. Terus kemudian opini tentang opresif Israel ke Palestina itu muncul lagi. Terus kemudian kita lihat polarisasi dunia internasional kayak gimana. Ada yang pihak Israel, ada yang pihak Palestina, kayak gitu. Tapi penyerangan di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin itu membuka babak baru untuk konflik Israel dan Palestina gitu. Terutama di wilayah Gaza yang bersinggungan langsung dengan Hamas. Setuju, tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih ke pembahasan kita, di sini kita ada 2 dosen yang mungkin teman-teman juga udah pada kenal nih siapa, untuk membantu kita untuk memberi perspektif dari peristiwa yang akan kita angkat kali ini. Nah, perkenalkan teman-teman, ada Mas Adri dan Mas Ino di Kanopi episode hari ini. Yeay! Halo Mas Adri, Mas Ino. Selamat siang ya. Mas, sebelum kita masuk ke bagian sesi yang memang berat diskusinya, pada baiknya kita perkenalan dulu nih, supaya penonton bisa tahu, oh ini Mas Adri, Mas Ino. Mungkin saya mulai dari Mas Adri dulu, mungkin bisa perkenalkan. Iya, saya sebetulnya cuman saya konsentrasi saya bukan di Timur Tengah tentu saja, saya lebih senang kepada great power politics, tapi bagaimanapun karena ini perkembangan internasional yang cukup baru dan membuat studi HI tetap hidup, jadi saya merasa perlu harus ngikutin juga dan terus sedikit belajar, mengulang memori tentang Timur Tengah yang saya dulu pernah belajar secara cukup serius juga. Terima kasih. Oke, Mas, keren juga ya. Konsentrasinya great power. Benar. Tapi sebagai orang yang berkutat di HI, peduli apapun yang terjadi di HI itu harus diteliti. Tuh. Keren banget, Mas. Nah, untuk teman-teman semua, Mas Adri ini dosen HI di Unpar ya. Dan beliau sendiri itu menampung mata kuliah analisis kebijakan luar negeri dan Islam politik, dan beliau sendiri berpengalaman dalam riset Center Strategic and International Studies dan kemudian studi strategis gitu. Terima kasih Mas. Mungkin kita lanjut kepada Ya, selanjutnya nih Mas Nino nih. Silakan perkenalkan diri nih Mas Nino. Halo. Nama lengkapku Kishino Bawono, nama panggilan Kishino atau Nino. Terus ya, aku dosen di sini. Kalau tadi Mas Adri bilang ada konsentrasiku Timur Tengah, secara khusus Israel dan Palestina. Halo Mas Nino, jadi di sini ini Mas Nino ini sangat amat berpengalaman di Timur Tengah karena konsentrasinya Mas Nino ini ada di Timur Tengah. Mas Nino melakukan riset di skripsi, tesis, dan studi S2-nya juga berfokus pada konflik di Israel dan Palestina. Untuk Mas Nino dan Mas Adri, kita mohon bantuannya ya sepanjang diskusi di podcast Kanopi kali ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita, yaitu tingkat dan skala kesuksesan Hamas dalam penyerangan 7 Oktober yang mengejutkan seluruh penjuru dunia nih Mas. Jadi seperti yang kita tahu di berita-berita, ada banyak artikel yang menulis kalau misalnya serangan ke Hamas itu serangan kejutan gitu. Tapi sebenarnya yang di highlight di banyak artikel itu kan kalau yang kita tahu misalnya kayak Mossad, Central Intelligence mereka yang beroperasi di skala internasional, atau kemudian Sinbad internal service-nya mereka gitu Mas. Nah, kita tahu bahwa institusi-institusi ini itu kelasnya udah legal internasional gitu Mas, artinya renowned lah, banyak yang tahu gitu Mas. Yang kita tanyakan adalah sebenarnya Mas, kepada Mas Adri, apakah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 itu bisa dikatakan kegagalan intelijen murni, ataukah ada implikasi dari konsep keamanan yang gagal dilaksanakan oleh negara Israel? Kalau disebut sebagai kegagalan intelijen, sebetulnya dalam dunia intelijen itu sebetulnya tidak ada yang namanya kejutan ya. Dan termasuk juga serangan kemarin. Kegagalan intelijen itu sebenarnya adalah kegagalan yang namanya connecting the dots. Jadi ada data-data banyak, data-data itu tapi tidak bisa disimpulkan bahwa akan terjadi ini.
Jadi kalau kita melihat sebetulnya kalau kita agak agak balik sedikit, dan saya baru baca beberapa waktu yang lalu, sebetulnya data-data mengenai kepersiapan itu sudah 2 tahun yang lalu. Dan sebetulnya Dinas Intelijen Israel sudah tahu, atau bahkan dari masukan dari publik sudah melihat. Contoh sederhananya, sebetulnya Hamas itu sudah berkali-kali melakukan uji coba serangan roket tapi ke laut. Dan itu ternyata kemudian kita tahu kan benar dipakai. Kemudian dia berkali-kali ada warga yang lihat, kok ini ada latihan mereka bikin semacam perbatasan ya, ngapain ya? Nah itu. Kemudian sebetulnya sejak bulan Juli kalau saya nggak salah, itu ada laporan bahwa makin tinggi tingkat arus uang masuk, dan itu untuk pendanaan. Dan sekali lagi ada beberapa data-data yang misalnya contohnya adalah bahwa terjadi pengurangan konflik menurun gitu, seperti menurun, tapi kan seperti biasa kan menjelang sebuah serangan besar seolah tenang-tenang gitu kan, seperti itu kurang lebih. Jadi sebetulnya kalau dibilang kejutan total sih tidak, sebetulnya kejutan total tidak, cuman dalam dunia intelijen itu ada yang namanya kegagalan untuk connecting the dot, dan itulah kegagalan dari dari intelijen, kalau kita sebut sebagai dinas intelijen sebagai kami kita. Tapi ada satu faktor juga sebetulnya koordinasi dalam pemerintahan, karena beberapa waktu sebelum serangan sebetulnya Perdana Menteri Netanyahu sebetulnya sudah dikabarkan, cuman dia ada pertemuan yang nggak mau datang, dan itu mungkin karena perpecahan pemerintahan, dia saling tidak suka. Jadi sekali lagi terlalu kompleks untuk mengatakan bahwa intelligence failure ini agak berbeda dengan kasus Yom Kippur. Kalau Yom Kippur memang itu gagal intelijennya, bukan gagal sebetulnya, connecting the dots-nya tadi gagal. Jadi kalau kita mau menganalisis dalam tanda petik kegagalan, terlepas intelijen atau tidak, atau kesiapan, kita harus ngecek tidak cuma dalam bidang intelijen, tapi juga dalam koordinasi pemerintahan. Sekarang kan siapa namanya Netanyahu itu divisif ya, divisif, penuh dengan perpecahan. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Itu dulu sementara aja Mas. Oke. Berarti ini dia bukan hanya soal mengantisipasi serangan dari intelijennya aja, tapi kemudian internal domestik politiknya juga itu harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa serangan dari Hamas ini pada tanggal 7 Oktober berarti sebenarnya udah predictable ya Mas ya. Cuman menurut Mas kenapa kira-kira ini mengejutkan gitu, mengejutkan seluruh dunia? Ya tentu saja ya mengejutkan, karena ini kan bisa dibilang ini kan serangan yang sangat frontal dan langsung ke korbannya, ke rakyat ya. Dan dan ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa ternyata Hamas sendiri kaget ada acara musik gitu. Dia sendiri kayak ada kesempatan jadi dipakai juga. Jadi kalau dibilang bahwa mengejutkan, sekali lagi karena skalanya yang sangat besar, kemudian diarahkannya kepada rakyat, kepada publik, yang sebetulnya enggak. Nah, kalau saya baca dari mereka sebetulnya persiapannya enggak, karena mereka rencananya mau menyandera aparat keamanan, itu yang mau dicari. Kemudian kalau dibilang kejutan juga karena pertama kali ada sekian banyak roket, sehingga payung besi itu, Iron Dome-nya Israel gagal menahan karena begitu banyaknya, mungkin terlalu overload gitu ya, semacam itu. Jadi itulah yang disebut kejutan, karena pertama kali bahwa ada serangan segitu tinggi. Tetapi sekali lagi tadi kalau bilang tadi data-data dalam dunia intelijen, sebetulnya data-data tidak ada kejutan, tinggal connecting the dots saja, pelajaran dari berbagai kasus yang disebut kejutan, entah itu 9/11, entah itu Yom Kippur termasuk, sehingga ada nanti ada peristiwa laporan khusus tentang Yom Kippur, kemudian termasuk juga Pearl Harbor, sebetulnya semua udah ada datanya, cuman tadi kegagalan tadi adalah connecting the dots. Oke Mas, tadi Mas sempat bilang kalau misalnya kegagalan yang di-highlight di sini itu adalah kemampuan mereka untuk connect the dots, artinya menghubungkan titik-titik peristiwa yang kemudian terakumulasi dalam kejadian di serangan kemarin, Mas. Dan sebenarnya itu betul, artinya itu pattern yang terus berulang gitu, Mas. Artinya ketika suatu pemerintah dia gagal untuk kemudian melihat, membaca semua peristiwa, meskipun itu peristiwa kecil, peristiwa besar, tapi kemudian terakumulasi dalam satu kejadian yang grand eventnya itu, nah itu baru kita bisa katakan bahwa memang ada kejutan. Nah, tadi Mas sempat singgung soal internal domestic politics. Nah, seperti yang kita tahu, Israel ini kan dia ini negara Yahudi dikelilingi sama negara-negara Islam. Dalam artian bahwa usaha mereka untuk memperkuat identitas mereka supaya kemudian ini tidak diinfiltrasi sama negara-negara di sekitar mereka itu kuat banget. Nah, yang kita mau pertanyakan adalah seberapa jauh sih domestik politik Israel itu bisa mengganggu usaha mereka untuk mempertahankan identitas itu? Kalau menurut saya nggak ada masalah ya, karena sekarang sebetulnya kan bisa dibilang Israel itu kan regional superpower kan.
senjata dia tuh terlalu canggih untuk dikalahkan oleh semua negara, bahkan gabungan terbukti dalam perang dari 656, 67 sampai 73 akhirnya serangan gabungan pun gagal menjatuhkan Israel dengan berbagai alasan. Alasan paling sederhana orang gampang ini karena faktor Amerika, tapi sebetulnya tidak juga, karena sebetulnya faktor internal mereka sendiri kuat. Tapi intinya kalau tadi balik ke pertanyaan tadi, kalau mereka takut diinfiltrasi sebetulnya enggak ya. Jadi mereka tuh sudah terlalu kuat. Dalam arti gini, sekarang itu yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Israel tuh punya cadangan gas di sisi Mediterania, dan itu negara-negara Arab tergantung. Jadi kebalik sekarang. Makanya kalau kita lihat, sebetulnya negara-negara mau berhubungan baik dengan Israel. Makanya salah satu motif serangan Hamas katanya, kalau ini masih katanya, adalah ini sabotase dari Iran supaya gagal pendekatannya. Jadi kalau dibilang bahwa mereka akan diinfiltrasi, kebalik. Sekarang negara-negara makin sekuler kok, kalau mau jujur, kalau kita ngomong jujur, negara termasuk Arab Saudi kalau kita mau jujur, makin sekuler, mengarah ke sekuler, paling tidak bukan sekuler. Tapi sekali lagi dengan adanya serangan ini, akhirnya pendekatan itu gagal. Dan makanya salah satu motif serangan ini katanya adalah untuk merusak rencana Abraham Accords itu, yang perdamaian yang antara Arab Israel itu. Jadi kalau dibilang bahwa mereka akan diinfiltrasi oleh tetangganya, enggak. Karena sekali lagi Israel itu terlalu kuat kan. Makanya negara-negara bahkan mau berhubungan baik. Termasuk jangan lupa Turki ya. Turki yang sekarang Erdogan ngomongnya negatif, tapi sebetulnya dia cukup dekat. Bahkan pada saat Israel dan Muslim macam mana, salah satu negara yang punya hubungan cukup baik adalah Turki. Cuman kan kepentingan domestik akan mengubah sikap itu kan. Itu. Baik Mas, kita geser ke Mas Nino. Kira-kira pendapat Mas Nino terkait serangan yang melanjutkan ini, gitu. Apakah kalau dari Mas Nino sendiri mungkin punya pandangan lain terkait tentang kegagalan terjadi cinta? Tapi kan tadi kan yang di-highlight sama Mas Adri itu adalah perpecahan di dalam kondisi politik domestik Israel. Terus kemudian ketidakmampuan pemerintah Israel untuk kemudian menginterpretasi dots yang ada dan kemudian connect mereka. Kalau dari Mas Nino sendiri gimana? Kalau dari aku, cuma nambahin aja dari apa yang tadi omongin Mas Andri ya. Beberapa akademisi yang aku follow untuk update terkait ini itu banyak yang bilang bahwa to an extent Israel government dan IDF, intelijen dan semacamnya, kadang ini punya penyakit namanya hubris. Bahasa sederhananya tuh kalau kita tuh udah sombong. Itu yang menyebabkan mereka kecolongan di Yom Kippur, itu yang menyebabkan mereka to an extent kecolongan di sini, gitu kan. Mereka ngerasa bahwa mereka sudah kebal, mereka sudah invincible, tapi ternyata miss again. Karena kalau yang aku baca, poinnya sama terkait serangan 7 Oktober kemarin, bahwa sudah ada indikasi, sudah ada, bahkan aku lupa di Haaretz, salah satu media di Israel, itu berulang kali memberitakan bahwa ada satu intelijen officer perempuan, aku lupa namanya, dia yang sudah mencoba untuk memberitahu di decision maker-nya di Israel, tapi kemudian ini yang diabaikan. Jadi si officer ini udah bilang bahwa there is something that might be going, gitu ya. Tapi sementara si decision maker with all of their hubris, ya mereka ngerasa nggak penting. Well, it happened, gitu ya. Dan apa ya? Itu biasanya penyakit yang sering terjadi dengan negara-negara superpower nggak sih, Mas? Mereka ngerasa bahwa kita kebal nih, kita bisa seenak, kita mau ngelakuin apa aja, tapi kemudian ya bahasa sederhananya shit happens. US pernah kayak gitu dengan Vietnam, apalagi kelihatan. Soviet dengan di Afghanistan. Israel dengan beberapa kali, ya Yom Kippur sekarang, gitu kan. Hubris. Terus kalau dari sisi domestik politiknya di Israel gimana? Lately agak ribet gitu ya, karena Netanyahu sendiri juga sibuk dengan urusan kehakimannya dia kan kena skandal, dan posisinya dia sebagai Perdana Menteri itu at least dari 2012 dia nggak full, dari 2012 tuh full dia terus Perdana Menterinya, ya sempat ganti, tapi so far dari dulu itu selalu relatif fragile. Kalau di sana kan gimana menentukan siapa yang jadi Perdana Menteri itu kan belum tentu dia harus menang pemilu,
tapi gimana caranya dia bikin koalisi yang mendominasi Knesset atau DPR-nya di sana, gitu ya. Nah, koalisinya dia lately itu relatif fragile dan itu konstituennya banyak. Tipe-tipe orangnya itu iya sayap kanan, tapi perspektifnya mereka sendiri beda-beda. Nah, gimana dia harus memuaskan each group of people ini yang agak susah. Dan itu yang ya sedikit banyak membuat Israel jadi kelihatan lebih terpecah, seperti yang tadi Mas Andri bilang. Oke, Mas Nino. Berarti tadi Mas Nino melihatnya ini sebuah kelalaian, bahwa sebenarnya bisa aja it could have been anticipated ya Mas ya. Tapi ya karena they failed to respond, ya jadi mereka nggak terlalu anggap ini sebuah ancaman yang serius. Terus tadi Mas Nino sempat bilang mereka mungkin berada di sayap politik yang sama, tapi pemikirannya beda-beda. Ya. Jadi kalau ibaratnya kalau istilah keren anak AI, main sirkel-sirkelan nih kita di dalam. Yes. Setelah ketuanya harus puasin satu persatu dari kita. Ya, kalau nggak dipuasin tuh anak-anak yang di bawah itu si circle ini, circle-nya pecah kan? Iya. Pecah nggak jadi keren. Satu panas semuanya panas. Iya. Dan Tapi aku penasaran Mas tadi sama tentang pendekatan yang gagal dilakukan. Itu faktornya apa aja sih menurut Mas ini? Kalau saya bilang ya, salah satu yang kita nggak boleh lupa juga ya, Hamas itu menggunakan teknologi yang tidak canggih, termasuk komunikasi menjelang serangan. Jadi sekarang itu dia tidak pernah menggunakan HP, tapi dia pakai apa namanya, handy-talkie, HT. Jadi dan itu sialnya baru belum lama, saya lupa berapa lama, ada proses yang namanya prioritas. Jadi bukan prioritas lagi apa? Lawannya diprioritaskan, lawannya deprioritaskan. Nah, itu dalam sebuah lembaga namanya SIGIN National Unit 8200 kalau saya nggak salah nama organisasi. Yang tugasnya adalah menjejaki sinyal intelligence, SIGIN. Jadi nggak ditangkap tuh komunikasi itu. Kenapa? Karena pakai alat yang tidak canggih, yaitu HT. Coba kalau peralatannya canggih, kalau pakai katakanlah telepon satelit misalnya, atau pakai HP aja minimal, itu pasti bisa dijejaki. Tapi karena pakai HT dan sudah terjadi deprioritasasi tadi, sudah tidak jadi prioritas lagi, jadi nggak kedengeran. Dan itulah yang terjadi kalau kita lihat peristiwa WTC kan. Peristiwa WTC itu bukan pakai pistol, pakai pisau gitu. Makanya kan sekarang kalau pesawat pistolnya plastik gitu kan. Itu kan gara-gara peristiwa WTC itu 9/11 itu. Itu juga yang terjadi dengan kasus Israel itu. Jadi dia selalu terlalu mengandalkan pada teknologi yang canggih-canggih, sementara yang dilawan tidak canggih. Dan akibatnya ya kita tahu akibatnya seperti apa. Karena sekali pikiran mereka selalu serangannya akan dari, dan mereka sebetulnya siap tempur, dan karena sebetulnya gini kan, tadi yang saya bilang tadi, sebetulnya mereka sudah dapat sinyal bahwa akan ada terjadi sesuatu, tapi yang mereka siapkan dari timur laut, yaitu serangan dari Iran. Jadi tidak berpikir bahwa dari Gaza, tidak berpikir bahwa Hamas yang akan melakukan serangan dengan senjata yang sebetulnya relatif tidak canggih-canggih amat. Tapi karena tadi itu menganggap remeh bahwa teknologi itu harus canggih segala macam, dan kita tahu Iron Dome jebolnya bukan oleh rudal yang kelas tinggi ya, tapi oleh roket gitu. Akhirnya kayak kecapean gitu ya, dalam sekian menit kayak 2.500 kalau saya nggak salah kan. Nah itu akhirnya jebol. Jadi sekali lagi itu juga salah satu bentuk terlalu sombong ada teknologi tinggi ya. Padahal teknologi tinggi itu akhirnya ya itu tadi Israel kuat lalu dipakai teknologi yang tidak tinggi, dan kita tahu begitu. Kalau menurut Mas Nino gimana? Kira-kira? Sorry, kalau pertanyaan, sorry apa? Kira-kira tuh pendekatan yang gagal itu sekiranya tuh faktornya apa aja sih Mas? Kalau menurut Mas Adri tadi yang aku tangkap kayak old ways ngalahin new ways, jadi kayak unpredictable kan, ternyata mereka cuman pakai HT gitu. Aku pikirnya itu ini military military axiom yang harus selalu diingat nggak sih Mas, bahwa jangan berpikir bahwa musuhmu itu akan melakukan seperti yang kamu rencanakan gitu kan. Ternyata mereka punya teknologinya gini, udah pakai yang sederhana aja daripada ini. Jangan berpikir bahwa musuhmu itu akan bertindak seperti yang kamu rencanakan atau seperti yang kamu ada di kepalamu lah. Itu kan lesson learned dari sekian banyak military campaign, endeavor, kan? Nggak hanya di Israel dan Palestine, US, Soviet dan semacamnya.
terjadi kayak gitu. Yang aku ingat adalah misal kayak agak jauh sih ini, Robert McNamara ketika dia jadi ministernya Lyndon B. Johnson waktu itu perang Vietnam gitu kan, dia mematematikakan perang Vietnam, menganggap bahwa mindsetnya orang Vietnam waktu itu sama kayak orang AS ketika melihat perang. Jadi in a very summarized way gitu ya, orang Vietnam itu akan kalah perang kalau makin banyak orang Vietnam yang mati. Asumsinya gitu. Itu asumsi yang berangkat dari mana? Dari mindset orang US sebagai yang ikut perang di perang Vietnam, gitu kan, bahwa rakyat US akan concern dengan perang ini kalau makin banyak orang Amerika yang mati di sana. Tapi orang Vietnam nggak kayak gitu mindsetnya. Karena apa? Itu kan perang kemerdekaannya mereka. Oh ada orang yang mati dalam proses perang kemerdekaan ini. That's fine. That's the price that they must pay. Gitu. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah kalau sebuah negara itu kebanyakan menang, mereka kemudian hubris, mereka kemudian lupa bahwa ada cara berperang lain yang mungkin mereka nggak kepikiran. Itu yang terjadi dengan Israel. Mereka selama, let's say 20 tahun terakhir, terbiasa dengan serangan roket dari Gaza. Biasanya yang nyerang siapa? Hamas atau Islamic Jihad, another group di sana, ya. Tapi ya ini yang mereka mungkin entah kayak biasa gitu nggak sih Mas? Kayak ya udah 20 tahun mah cuma roket-roket kasih Iron Dome kelar. Tiap berapa tahun orang Israel akan datang ke sana, akan nyerang ke Gaza, limited airstrike, limited assassination terhadap certain political atau militia leader di di Gaza, terus udah kelar. Seminggu operasi pulang, seminggu 2 minggu operasi pulang, gitu kan? Ya ini yang kalau dibilang ini something yang mengejutkan on terms of scale, itu sih. Again point hubris. Jadi jangan sombong. Iya. Nggak apa-apa. Tapi jangan sombong. Jangan. Iya. Intinya kalau kita biasa bilang kau jangan terlalu tinggi lah. Iya. Kita belajar balik muatan. Tapi berarti poinnya Mas Nino tadi adalah yang mengejutkan itu adalah scale-nya itu. Bahwa sebenarnya negara boleh terlalu berpikir musuh akan melakukan apa yang mereka pikirkan dalam diri mereka sendiri gitu kan Mas ya. Gitu bahwa selalu always anticipated for worst things. Mindsetnya beda. Oke, siap Mas. Oke Mas, tadi kita bahas sebelum. Nah, ini kan setelah penyerangan ya Mas ya. Nah, tadi irisan dari Mas Adrian dan Mas Dino adalah koordinasi politiknya di dalam negeri. Nah, kita mau tanya nih Mas kayak seberapa besar sih dampak serangan Hamas ke dinamika politik internal Israel sekarang? Will it be worse atau malah menyatukan mereka? Coba dari Mas Adrian dulu. Ya kalau saya melihatnya ya perkembangan terakhir adalah yang ada unsur menyatukan dan makin memecah itu pasti ada. Artinya memecah dalam arti gini, orang makin lihat bahwa Netanyahu itu lemah. Itu yang bahasa. Itu kan berarti memecah karena bagaimana juga ada pendukungnya. Tapi yang juga harus diingat adalah bahwa menyatukan bahwa kebencian pada Palestina lebih kuat. Jadi makin repot sekarang kalau bikin perjanjian damai. Makin seolah ini ada dua negara tetangga yang bakal bermusuhan sangat hebat. Karena benar-benar terjadi pembunuhan itu. Pembunuhan terserang 7 Oktober. Jadi dalam negeri saya bilang perpecahannya ada dua fenomena yang bertentangan. Makin memecah karena Netanyahu makin didorong mundur, tapi makin menyatukan bahwa mereka punya satu peran sekarang sama bahwa tidak percaya lagi sama Palestina. Karena dalam keadaan yang seperti ini aja bisa dibunuh-bunuh gitu Pak. Apalagi nanti kalau mereka bikin satu negara, mereka harus siapkan terus. Jadi itu menurut saya dinamikanya itu yang kita harus perhatikan dan sekarang makin sulit untuk untuk menyatukan atau mendamaikan dua pihak ini. Sekarang kan sebetulnya hampir bisa paling tidak walaupun dengan blokade segala macam mereka tetap hidup berdampingan. Suka atau tidak suka itu realitasnya mereka hidup berdampingan. Tapi sekarang makin sulit. Jangan-jangan harus ada pasukan penjaga perdamaian. Jangan-jangan PKO kan? Jadi itu yang terjadi. Makanya fenomena itu ya itu yang terjadi. Yang saya tahu kemarin misalnya contoh ya, fenomena di Israel yang cukup mengejutkan adalah begitu pasukan cadangan
harus kan seperti Fandi kan, mereka langsung berburu data. Jadi mereka benar-benar penuh kebencian. Itu yang berbahaya. Satu bangsa disatukan oleh sebuah kebencian, itu harus bahaya. Jadi fenomena itu dua itu kalau menurut saya sekarang dalam konteks internal. Berarti kalau dari Mas Ardi sendiri itu adalah di satu sisi mereka melihat ternyata Netanyahu ini dia nggak capable untuk mengatasi masalah ini. Iya. Tapi di saat yang bersamaan malah menyatukan mereka for the common cause gitu loh Mas. Iya, untuk kebencian itu. Kebencian itu. Memang agak ngeri sih dia. Iya. Common hater tuh. Malah menyatukan satu bangsa itu kan agak gimana ya? Saya dengernya aja kayak kalau mungkin ada Mas Timosi. Oke, nambahin efek ke politik domestiknya Israel. Iya. Satu, skripsiku itu tentang kampanyenya Likud, partainya Netanyahu di pemilu 2015 aku lupa. Pesan kampanyenya dia, Benjamin Netanyahu secara khusus, dari tahun 90-an sampai 2003 selalu tahun inilah, mesti dalam artian sampai sekarang, kampanyenya itu selalu pesannya adalah kalau mau aman, kalau mau Israel yang kuat, pilih pilih Likud. Ketika dia kasus 7 Oktober ini menunjukkan bahwa leadership dia gagal, ya itu gagal dalam artian lah kok kita udah milih Netanyahu tapi kemudian kita ada kejadian sebesar ini yang apa ya, paling mungkin kalau in terms of scale, in terms of mengagetkan, mungkin kayak intifada gitu sih. Comparable-nya adalah ke intifada 1 sama 2 gitu kan. Kalau serangan roket mah itu relatif rutin quote and quote gitu ya. Tapi on this scale ya to an extent ini yang membuat image Netanyahu itu goyah. Beberapa berita dari Haaretz, again sumberku banyak dari Haaretz Weekly, menunjukkan bahwa Netanyahu ketika ketemu dengan minister dia atau bahkan partai-partai lain di koalisinya ini, pesannya masih sama bahwa kalau mau kuat ya aku leadernya, dan ditambahin juga kalau kalian nggak mau ada Palestinian state, stay supportive sama aku. Itu ya. Belum itu juga tuntutan dari kelompok kiri. Kalau partainya Netanyahu and the gang, koalisinya itu kan kelompok kanan ya. Nah, kelompok kiri selain juga mengkritik Netanyahu karena dia at the end of the day kecolongan 7 Oktober ini dan tuntutan soal pembebasan sandera itu baru terjadi beberapa saat terakhir ini, dan itu pun karena bukan purely militernya yang membebaskan, tapi Hamas dan Israel ditengahi oleh Qatar akhirnya setuju untuk ya udah kita saling melepaskan sandera. Bukan purely karena military actions-nya mereka. Tapi kesannya juga adalah ya effortnya so far nggak berhasil. Jadi memecah dukungan terhadap Netanyahu. Tapi di sisi lain aku nambahin yang poin menyatukan Israel, menyatukan dalam artian gimana? In terms of sentimen terhadap orang Palestina. Karena dari beberapa berita yang aku baca, sejak 7 Oktober tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang Israel, secara khusus pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di Israel, itu meningkat drastis. Nggak hanya tindak kekerasannya, bahkan call to violence-nya itu juga meningkat drastis. Call to violence-nya nggak hanya terjadi di level rakyat biasa, tapi bahkan juga dari government official. Jadi ibaratnya kayak menterinya itu ngomong bahwa ya pukulin aja orang yang mukanya beda sama kita. Kasarannya gitu. Siapa yang ngomong? Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir itu menteri kalau di comparable, aku lupa di posisinya apa pasnya. Kalau nggak salah tuh related with Homeland Security gitu. Terus ada juga menteri lainnya namanya Bezalel Smotrich, dia something related with economics gitu. Tapi dua orang ini adalah dua orang yang lebih violent dibandingkan Netanyahu, dan mereka yang lebih jelas-jelas call to violence. Kalau nggak salah sempat ada berita juga again di Haaretz
di mana si Itamar Ben Gvir ini mendistribusikan senjata ke pemukim Yahudi for the sake of defense, whatever defense yang mereka arahkan. Tapi ya at the end of the day kepakainya buat siapa? Paling-paling juga tetangga mereka yang Palestina. So itu jadi ya bikin susah buat merukunkan dua orang ini lagi. Karena kadang yang orang lupa adalah orang Palestina tuh pasti di tepi barat sama di Gaza. Enggak, ada at least 1 jutaan orang Palestina, etnis Palestina yang tinggal di Israel proper. Ya mereka minoritas di sana. Dan ini direcognize sama state. Iya, mereka punya KTP, mereka bisa bahasanya kita, mereka punya KTP, mereka bisa milik di sana. Mereka punya anggota DPR yang dari orang Palestina. Tapi kalau mau ngomongin soal demokrasi itu kan demokrasi itu ada yang substantif, ada yang prosedural. Nah, aku berdasarkan risetku selama ini, aku ngeliat gimana sih partisipasi orang Palestina di politik Israel. Bahasa sederhananya itu token participation. Jadi partisipasi yang kayak seakan-akan doang. Ya udahlah boleh ikut, tapi nggak akan mempengaruhi banyak di sana. Jadi election itu hanya kayak token mereka kayak kita negara demokrasi gitu. Yes. Just merely a token. Ya. Oke. Beda banget ya sama kita Indonesia. Iya benar. Kita mau pilpres tapi lupa. Lo. Mas, kalau di Indonesia demokrasinya gimana? Defect. Oke, Jadi udah punya tema selanjutnya. Jadi Mas Ardi sama Mas Nino memang bagus banget ya guys, karena di highlight itu bukan dari di sekitaran Gaza itu aja, Iya, tapi benar. lebih kita dibawa lagi ke dalam pemerintahan Netanyahu, gimana kondisinya, terus kemudian dari segi intelijen, antisipasi militer, terus kemudian regional power itu seperti apa, bahkan tadi Mas Ardi sempat bilang sabotase, itu kan, terus kemudian kalau pengaruh Hamas ke Israel itu gimana, tadi dari Mas Nino bilang ya dari segi substansi kampanye Netanyahu sendiri bilang kalau mau kuat pilih aku gitu, tapi dengan break out di 7 Oktober kemarin itu mematahkan semua janji-janji dia gitu Mas ya. Oke, jadi kita move ke segmen selanjutnya Mas. Ya, jadi ngomongin soal kegagalan leadership ya Mas ya. Jadi Israel itu kan emang sempet beberapa kali menggagalkan kayak memanfaatkan kesempatan damai nih. Kayak pas konferensi Madrid 1981, terus perjanjian Oslo 1993, terus KTT Camp David pada tahun 2000. Nah, tapi tiap kegagalan ini tuh melahirkan kayak malah petaka baru gitu Mas, kayak intifada pertama, intifada kedua gitu. Nah, terus ini tuh juga memunculkan bahwa perspektif bahwa Israel ini adalah apartheid state. Jadi Israel ini seringkali dianggap diskriminatif atas perlakuannya kepada warga Palestina serta warga minoritas yang beretnis Arab yang tinggal di Israel. Nah, itu menurut mas-mas sekalian nih gimana? Mungkin kita bisa mulai dari Mas Nino dulu. Sorry, pertanyaan kalian panjang banget jadinya. Mulai dari apartheid state. Iya, Mas. Is it really an apartheid state? Satu, kita harus menandakan dulu apartheid itu apa. Tapi aku kalau mau bilang this is not only an apartheid state, tapi something bigger. Buat aku dari risetku sekian lama gitu ya, apartheid itu kan sederhananya kalau kita compare ke Afrika Selatan zaman sebelum Nelson Mandela akhirnya mengakhiri itu, atau gimana perlakuan terhadap orang kulit hitam di Amerika zaman segregasi, itu comparable. Nah, kalau di Israel, yes, ada segregasi seperti itu terhadap orang Palestina atau orang Arab. Jadi orang Arab dan orang Palestina dalam konteks kasus ini tuh sama, ya, bukan dua entitas yang berbeda. Tapi yes, ada segregasi terhadap perbedaan berdasarkan etnis, berdasarkan ras antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nggak hanya orang Palestina, tapi juga ada orang Bedouin, atau di sini bahasanya Baduy. Bukan Baduy yang di Jawa Barat, nggak, tapi different Baduy, namanya juga sama, gitu. Tapi sama-sama disegregasi, kan?
Tapi kenapa segregasi ini bisa muncul? Itu bisa muncul kalau kita lihat Israel sebagai settler colonial state, negara bahasa Indonesianya aku nggak ngerti apa yang tepat ya, karena selalu pakai settler colonial state. Negara penjajah dan pemukim. Bedanya sama penjajahan biasa, let's say kayak Jepang ke Indonesia, Belanda ke Indonesia. Orang Belanda, orang Jepang datang ke sini itu pengen mengambil alih sumber daya. Entah itu sumber dayanya manusia atau alam. Ya. Tapi kemudian mereka enggak tinggal di sini untuk bikin Jepang baru, untuk bikin Belanda baru di sini. Nah, settler kolonial mindset-nya adalah bukan soal resources per se, tapi adalah soal bikin rumah. Jadi orang Yahudi secara khusus lewat gerakan Zionisme, mereka kan pengen bikin rumah baru. Gitu ya. Mereka merasa nggak punya rumah di Eropa, terus mereka bikin gerakan Zionis, menentukan dari sekian kongresnya mereka, kongres Zionis itu menentukan kita kalau mau bikin negara di mana. Oke, ya udah Palestina. Sempat ada mau bikin rencana di Uganda, tapi diabaikan. Nggak dipilih aja. Terus akhirnya ke Palestina. Nah, settler kolonial itu bukan ngambil alih resources, tapi pengen bikin rumah. Jadi, katakanlah nih, aku mau ngambil rumahnya Mas Adri. Aku nggak bisa ngeklaim kalau rumahnya Mas Adri itu adalah rumahku, kalau masih ada Mas Adrinya di sana. Kalau masih ada berkas admin yang bilang bahwa rumah ini milik Adrianus Harsalasita, bukan rumah ini milik Kishino Bawono. Kan? Kalau masih ada barang-barangnya Mas Adri, baju, masih ada keluarganya Mas Adri di sana, aku nggak bisa bilang itu rumahku kan. Iya benar. Nah, kelompok Zionis ini ya pengen melakukan itu, mengambil alih tanah yang itu waktu itu dipakai oleh orang Palestinian untuk jadi rumahnya orang Yahudi. Nah, mereka melakukan hal yang sama. Gimana caranya agar orang Yahudi ini bisa mengklaim Palestina yang membuat orang Palestinanya jadi invisible, physically and non-physically. Artinya apa? Kalau tadi Mas Adrinya jadi makin nggak kelihatan, Mas Adri nggak bisa pulang ke rumahnya dia. Terus apapun jejak-jejak yang menunjukkan ini rumah Mas Adri, entah itu admin, entah itu baju, entah itu coret-coretan di tembok, dihilangin semua, diganti. Oh, ini Nino. Nah, orang Palestina di sana tidak hanya disegregasikan, tapi dihilangkan. Makanya bahasa yang digunakan adalah genosida, for lack of better word, gitu. Dan ini sudah terjadi nggak hanya dari Israel merdeka di 1940-an, ini sudah terjadi dari awal dari 1900-an. Jadi sudah lama. Berarti bukan 1948 nih Mas ya? Bukan 67, bukan 48, 49, enggak, sudah di 1900-an awal. Sejak dari ada sekian banyak gelombang imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Dan kenapa disegregasikan? Ya, biar kepisah kok, mana orang yang Yahudi, mana orang yang Palestina. Orang Palestina yang ketika sudah terpisah, mereka kemudian secara perlahan-lahan dihilangkan. Physically, non-physically. Kalau in reality, dia physically dihilanginnya gimana? Literally, rumah-rumah mereka kemudian diambil alih, digantikan miliknya jadi orang Yahudi. Atau rumah yang mereka dirobohin, terus kemudian dibangun pemukiman baru, pemukiman Yahudi istilahnya. Kibbutz itu istilah lama. Tapi merujuk pada apa? Pemukiman orang Yahudi. Terus penghilangan non fisiknya gimana? Ekspresi budaya dibatasi. Contohnya sejak ada nation state law di 2000 late 2010-an mendekati 2020 sih waktu ada nation state law. Itu sebelumnya bahasa Arab itu jadi bahasa nasionalnya di sana. Tapi kemudian diturunkan, nggak jadi bahasa Arab lagi. Bahasa nasional di sana cuma bahasa Yahudi, Hebrew.
kan. Terus misalkan narasi sejarahnya itu kan something yang non fisik. Nah, orang Palestina tidak boleh memperingati peringatan Nakba. Nakba itu bahasa Indonesia Day of Disaster bahasa Inggrisnya. Itu menunjukkan apa peringatan ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan, itu momen di mana orang Palestina kehilangan chance mereka untuk punya tanah air bagi mereka sendiri. So that's the loaded answer about apakah Israel itu apartheid state? No, it is a settler colonial state. There is something more than just apartheid. Gitu. Jadi kalau dari yang aku tangkap ya Ezra, jadi tadi dari jawaban Mas Nino itu sebenarnya ada segregasi yang lead to settler colonialism. Benar Mas? Sorry, kembali. Settler colonialism ini membutuhkan segregasi. Oh. Kalau menurut Mas Adri gimana? Kalau saya setuju ya kalau pakai terjemahan apartheid itu sebagai pembedaan diperlakukan secara berbeda, oke ya, itu apartheid. Jadi memang itu sebuah implikasi karena apa? Karena orang-orang Gaza terutama itu kan bekerjanya kan banyak yang ke Israel. Itu kalau nggak salah sekitar 17.000 satu hari terjadi pergerakan itu. Nah, karena pergerakan dari sebuah tempat yang dalam tanda petik wilayah musuh, otomatis kan harus dikontrol, diperiksa, body search segala macam. Makanya dibedakan. Kalau orang Yahudi nggak diperiksa, kalau orang Israel, orang Palestina diperiksa. Jadi itu yang dimaksud dengan pemisahan pembedaan. Itu tidak bisa dibantah. Tapi yang perlu saya kemukakan adalah bahwa sebetulnya disayangkan kalau nanti mungkin Mas Nino lebih tahu soal ini, proklamasi kemerdekaan Israel Agustus 48, benar? Agustus 48, 14 Agustus kalau nggak salah ya. Mei ya. Itu sebetulnya dinyatakan loh bahwa orang yang tinggal di wilayah itu sebetulnya diperlakukan sama. Apapun dari keturunannya, ras, agama, atau ada kata-kata itu yang pidatonya dimuat oleh, kalau saya nggak salah, oleh Ben Gurion atau Chaim Weizmann. Ben Gurion. Itu sudah dinyatakan. Tapi kenapa lalu menjadi seperti sekarang? Itu yang kita harus pahami juga dan harus kita mengerti juga, karena adanya keterancaman tadi. Pemisahan itu karena ada ancaman-ancaman yang terus muncul bahwa Israel harus hilang dan seterusnya. Yang sekali lagi mengakibatkan harus ada terjadi apartheid tadi. Jadi kalau dibilang bahwa negara apartheid ya harus dikatakan iya memang, karena perlakuannya berbeda. Tapi kita juga harus sadar kenapa terjadi apartheid, karena adanya ancaman yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak bisa peaceful coexistence gitu, di antara kedua mereka. Jadi setiap hari mereka melihat itu sebagai ancaman. Apalagi ditambah kemudian para pekerja pendatang, mereka juga melakukan serangan-serangan tertentu yang dianggap dalam arti teror. Jadi makin tidak percaya dan makin terpisah. Itulah yang sekarang kita duga dengan habis peristiwa ini makin sulit untuk menyatukan. Sekarang justru malah makin curiga. Bahkan sekarang dari pelajaran kemarin itu selalu dikatakan bahwa Hamas punya sumber intelijen sebanyak 17.000 orang itu. Dari mana? Dari orang yang bolak-balik. Mereka tahu polanya. Kapan ini kameranya bergerak kemana segala macam, mereka tahu. Titik lemahnya di mana, siapa yang jaga, kapan ganti, mereka jadi tahu. Makin curiga kan, jadi makin apartheid. Jadi kita harus justru mengatakan itu memang iya apartheid. Itu poin saya. Berarti dari poin Mas Ari itu memang kalau yang saya tangkap Mas, apartheid itu seakan-akan kayak memang diperlukan karena memang nggak bisa coexist. Peaceful coexistence sama-sama saling berdampingan. Aku nggak bisa memperlakukan Mas Abdi dengan layak. Kalau aku mau ngambil alih rumah ya kan, Mas Abdi harus aku ilangin kan. Aku nggak bisa berdampingan dengan Mas Abdi kalau dia masih di rumah. Yang ingin aku ambil lagi. Iya, terus ya. Dan itu pun sudah diakui even dari. Jadi ada sekian banyak tokoh Yahudi, tokoh Zionis. Sorry, aku nggak bisa bilang Yahudi, tokoh Zionis. Salah satu tokohnya namanya Zev Jabotinsky. Dari esai dia di 1900 awal banget, dia sudah mengakui bahwa there is no way orang Palestinian itu akan mengakui kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi yang pengen bikin negara di sana buat orang Yahudi. Esai-esai dia di awal 1900-an memang sudah mengakui itu. Jadi kayak itu sudah predicted
Ya, analoginya again, gimana Mas Andri bakal terima aku mengambil alih rumahnya dia? No way, no way, gitu kan? Jadi kalau dari ceritanya Mas Dino, misalkan kan kayak kita mau buat rumah di sini, there is no other way aja. Dan kayak maksudnya memang gak bisa hidup berdampingan, damai kita Iya, iya, dirimu mau nggak kalau rumahmu diambil terus mengakui doi bahwa ya udah kita damai aja? Kamu nggak kan? Artinya bahwa api-api itu tetap ada di antara mereka. Ya, itu understandable response dari native yang tanahnya diambil. Gitu kan? Nggak ada, mana coba ada native yang literally, ya udah silahkan rumah saya diambil. Karena apa? Native American Indian, mereka perang dulu, baru kemudian Amerika bisa expand, gitu kan? Sekian banyak kolonialisme yang terjadi di Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Native-nya nggak ada yang siap, silahkan. Tapi kan kemudian yang ada adalah conquest dulu kan. Iya, conquest. Makanya kita kenal apa? Conquistador, kita kenal Hernan Cortés dan semacamnya, gitu kan? Ya karena conquest kan. Ya. Tapi kalau kita mau highlight dari Mas Adri sama Mas Dino yang soal apartheid tadi, untuk Mas Dino sendiri saya setuju bahwa ini tuh bukan hanya sekedar, kalau misalnya di Afrika Selatan itu kan ya udah lu kulit putih, kita kulit hitam, udah beda gitu, native black African sama orang kulit putih di sana. Dan kalau misalnya untuk kasus Israel itu memang betul-betul apapun yang berhubungan sama kamu, baik budaya, whether it's invisible, dihilangin, betul-betul hilang, supaya betul-betul mereka bisa stay in that place dan mengakui bahwa ini tanah kita. Jadi orang lain bisa ngakuin bahwa iya itu rumahnya Nino, bukan lagi rumahnya Andri. Nah, karena kita ngomong tadi soal segregasi apartheid ini kan berhubungan sama sosial, Mas. Sosial. Nah, yang biasanya frontal banget sama Israel ini kan Hamas ya. Hamas. Dan kita tahu bahwa di Palestina itu ada Hamas, ada Fatah. Dan mereka ini cukup berbeda. Dan kalau sepengetahuan saya, contoh misalnya kayak pendiri Hamas, saya lupa namanya siapa gitu, dia pernah bilang it is the duty of all Muslims ya untuk gitulah Mas, untuk fight Israel. Nah, yang saya mau tanya adalah kenapa dari Israel sendiri persepsi mereka kemudian mendikotomikan Hamas ini sebagai kayak seolah ini satu Palestina yang lawan kita gitu Mas. Mendikotomikan maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini loh Mas, yang serang ini hanya Hamas, tapi mereka langsung bilang ini yang Palestina semua. Hamas mewakili orang Palestina seluruhnya. Iya, gitu loh Mas. Itu respon natural dalam konflik nggak sih Mas? Respon natural, dan itu kan hasil pemilu 2006 atau 2007 kan, bahwa yang menguasai Gaza itu kan Hamas. Jadi ya yang dihadapi Israel emang Hamas. Walaupun sebetulnya jangan lupa ya, sebetulnya kelompok-kelompok di Palestina yang anti Israel itu bukan cuma Hamas. Ada yang kemarin yang katanya kabarnya yang juga jadi ramai adalah ikut menyandra, yaitu Islamic Jihad, jihad Islam. Kemudian di tepi barat ada kalau nggak salah namanya Brigade Jenin kalau nggak salah, itu nama kota di sana. Kemudian ada satu saya lupa nama kota di apa namanya yang dipakai sebagai nama. Jadi sekali itu ada banyak. Cuman kebetulan Hamas itu adalah pemerintahan di Gaza. Oleh karena itu menjadi titik pandangnya Israel, dan Israel sangat mengenal Hamas karena dulu dalam tanda petik dia juga yang membesarkan untuk memecah dia dengan Fatah. Jadi itu konyol ya sebetulnya kan, kalau dibilang kita konyol ya kan, memelihara anak macan ya gedenya nanti baru tahu kan, kasarnya gitu. Makanya kita harus hati-hati kalau memelihara anak macan, nggak bisa lah dipelihara kan. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi apa namanya, pada intinya adalah ya kenapa Hamas ya, karena dia dalam tanda petik adalah pemerintahan dan itu sah. Dia hasil pemilu 2006 atau 2007 saya lupa, yang pada intinya mengalahkan Fatah. Jadi akhirnya Fatah harus nyingkir dari Gaza dan itu sempat berantem. Dan sekarang jeleknya juga kenapa Hamas yang seolah jadi dalam tanda petik benderanya gitu ya anti Israel, karena orang-orang Palestina sendiri menganggap Fatah itu sebagai apa namanya istilahnya security contractornya Israel. Dia cuma sebagai alat aja yang aman. Walaupun sebetulnya mereka udah saling tidak suka gitu ya. Mereka kerjasama cuma prinsipnya adalah musuh saya adalah teman gitu kan, pada intinya gitu kan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi pada intinya adalah kenapa Hamas ya, karena mereka pertama pemerintahan di Gaza, dan yang kedua mereka yang dalam arti mengalahkan Fatah yang notabene juga musuh Israel. Jadi sekarang yang dilawan oleh Israel cuma Hamas, seolah-olah cuma Hamas, walaupun sebetulnya banyak.
Jadi kita udah the enemy of my enemy is my friend. Oke. Itu Mas ya. Klasik gitu kan. Klasik banget. Kalau dari Mas Nino sendiri gimana Mas? Soal persepsi itu tadi. Yang tadi aku ngomong ini apa ya, respon normal dalam sebuah konflik itu adalah menyederhanakan musuhmu. Ini 9/11 kejadian, terus Taliban, yang ini kan Al-Qaeda Taliban. Terus yang muncul apa? Oh, menyederhanakan bahwa semua teroris adalah orang Islam. Sama dengan kejadian di sini bahwa oh Hamas yang melakukan, tapi kemudian kasih blanket identification bahwa ini mereka mewakili seluruh orang Palestina. Thus, every Palestinian effort dan semacamnya itu adalah teroris. Termasuk kemudian orang-orang yang mendukung Palestina itu adalah pro-teroris. Ya kan? Itu bagian dari PR, bagian dari propaganda, bagian yang sangat normal dalam konflik. Terlepas dari itu, apa ya, nggak etis, terlepas itu dari nggak manusiawi, tapi that's a very normal part of konflik. Pasti selalu ada PR, selalu ada propaganda, nggak mungkin enggak. Karena apa? Again, kalau dalam negara settler kolonial, native itu selalu dianggap musuh. Musuh karena apa? Dia kan menghalangi project buat bikin rumah ini, project of creating a homeland. Makanya ketika ada kesempatan buat ngomong bahwa si native itu adalah antagonis, kasih. PR 101. Simplify your enemy aja gitu. Iya, benar. Itu kan memudahkan kita untuk mendehumanisasi musuh, memudahkan kita untuk melakukan tindakan kekerasan. Karena kadang katanya kalau dari studi konflik itu kan orang itu nggak tega kalau melakukan kekerasan kalau sesama manusia. Tapi kalau musuhnya sudah didehumanisasi, oh dia less than a human, pukul-pukul aja. Dehumanisasi. Yeah. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Tadi kan sempat bahas yang perebutan homeland gitu kan dari settler colonialism. Nah, aku tuh punya pertanyaan nih Mas. Gimana sih praktik settler colonialism ini dapat diolah dan diterima oleh warga Israel yang memiliki kultur demokratis? Nah, ini kan kita ngomong demokrasi. Iya. Tadi seperti bilang mungkin doang. Heeh. Jadi kan negara demokrasi yang kemudian dia diasosiasikan dengan Iya. human rights. Ya, jadi gimana Mas cara melihatnya? Demokrasi seperti Benar. Siapa dulu? Mas Nino dulu boleh. Dulu. Satu, klaim bahwa Israel itu demokratis itu tolong di review gitu ya. Karena even Jewish Academia pun juga mempertanyakan itu. Israel is not necessarily a fully democratic state. Kalau mau dibilang mereka mengklaim, mereka berargumen bahwa it is not a democracy, it is something else, less than democracy. Karena apa? Kalau demokrasi itu kan perlakuan paling tidak at its core ada perlakuan yang sama, terlepas itu kamu punya agama, punya ras, punya etnisitas, punya latar belakang yang beda. Tapi selama dirimu satu KTP, kamu akan dapat equal treatment. Nah, di sana kan tidak terjadi. Kalau Yahudi, Yahudinya pun ada. Jadi ada sekian banyak sub-varian dari etnis Yahudi. Itu pun mereka dapat diskriminasi yang beda-beda. Kalau you adalah Yahudi keturunan Eropa, you adalah masyarakat paling atas. Tapi kalau you adalah Yahudi yang agak ke timur tengahan, you agak di bawah. Di bawahnya lagi ada siapa? Ada imigran yang non-Jewish, TK, tenaga kerja dari Filipina, dari Thailand dan semacamnya. Terus ada orang Yahudi kulit hitam dari Ethiopia. Oh, doi makin bawah lagi. Orang Palestina di mana? The very bottom. Jadi kayak lu di bawah ini. Nah, yang atas nih yang enak makin nggak enak, makin nggak enak, makin nggak enak. Nah, demokrasi cannot do that theoretically ya. Dan kalau kita idealis, that's not a democracy. Gitu ya. Terus kenapa sih kok bisa
ada orang yang katanya ini orang yang tega ketika ada someone else diperlakukan dengan diskriminatif. Again, aku harus masuk pakai settler kolonial. Settler kolonial itu kenapa dia bisa berjalan karena ada dua logika, dua cara berpikir yang biasanya sering muncul di pelakunya. Salah satu logikanya ini adalah logika dehumanisasi. Yang bilang siapa? Orang namanya Ilan Pape sama Patrick Wolfe. Kenapa ada dehumanisasi? Ya, ini berawal dari refleksinya si Ilan Pape bahwa orang Yahudi ini orang yang sudah kena persekusi sekian banyak. Dari dulu namanya pogrom terus kemudian yang lebih terkenal dan lebih gede itu adalah Holocaust. Tapi kenapa bisa jadi dari korban terus bisa jadi another perpetrator, jadi pelaku ini? Jawabannya adalah dehumanisasi terhadap orang Palestina. Jadi dari narasi-narasi kelompok Zionis dari awal, ya, bahkan dari tulisannya novelnya siapa sih ini? Nama Theodor Herzl. Ya. Dia bikin novel namanya Alt-Neuland. Dia menggambarkan bahwa orang Palestina, orang native di sana itu adalah orang yang tidak terserahkan. Orang Timur Tengah itu orang yang terbelakang. Tidak kenal teknologi, tidak kenal cara berpikir yang berbasis Enlightenment Age, yang masih sangat tribal. Mereka ini dianggap less than human, at least tidak setara dengan orang Eropa. Di dalam buku itu, dia menggambarkan bahwa Zionisme akan datang ke Palestina untuk memberadabkan orang-orang lokal. Itu gambaran orang Palestina sebagai orang-orang yang barbar, nomadik, tribal, tidak tinggal secara sedentary. Itu continuously happen. Even ketika aku nulis tesis di 2018, salah satu sumberku tentang gambaran diskriminasi, gambaran dehumanisasi ini terlihat dari kurikulum buku ajar yang diberikan kepada sekolah orang Yahudi, menggambarkan orang Palestina di era awal 1910 sampai 1920. Mereka itu tinggal kayak, kalau di bahasanya kita tuh kayak di bedeng-bedeng. Jadi pemukiman kumuh yang isinya tuh domba-domba. Mereka tuh berpindah dari satu tempat untuk grazing ke tempat grazing lainnya. Penggambarannya apa? Mereka nomad, mereka less than European, mereka less civilized, mereka nggak kenal listrik, cara berpikirnya masih uzur, lampau. Mereka ini pantas untuk, pantas untuk disematkan sebagai orang yang tidak setara dengan kelompok orang Yahudi. Terus kemudian ya ini yang menyebabkan orang Zionisnya tega buat doing things kepada mereka. Dehumanisasi kuncinya. Dan itu nggak hanya terjadi di sana, itu terjadi di sekian banyak konflik. Kenapa orang kemudian tega membunuh someone else? Karena ada dehumanisasi yang sudah terjadi. Contoh klasik yang sering aku ungkapkan adalah gimana kalau di Rwanda 94 orang Tutsi itu sudah ada dehumanisasi, korban dehumanisasi dari orang Hutu. Mereka digambarkan sebagai kecoa. Itu pun nggak hanya di omongan biasa, misalkan kita di tongkrongan gitu, enggak. Itu ibaratnya kayak di radio nasional Rwanda, mereka menyuarakan suara gitu bahwa oh iya orang Tutsi itu kecoa, pantas dibuat dibunuh dan sebagainya. So kenapa Israel yang katanya demokratis kemudian tega melakukan kayak gini? Karena sudah ada dehumanisasi terhadap orang Palestina. That's the answer. Jadi kalau yang aku tangkap berarti Mas Nino mau bilang nilai human rights-nya itu telat masuk, dehumanisasinya udah masuk duluan, itu Mas. Maksudnya mereka udah melihat bahwa ini loh, ketika demokrasi itu menyebar bilang bahwa lu harus menghargai sama manusia, mereka udah melihat bahwa ini udah bukan manusia. Kan apa ya? Saya kayak human rights can only be applied if they are human. Lah mereka nggak dianggap human, ya mereka nggak dapat human rights.
Kan yang terjadi di sini dehumanisasi Iya, Ezra. dehumanisasi. Jadi tidak ada human rights sepertinya. Ya, Coba kita oper nih ke Mas Adri. Menurut Mas Adri gimana nih? Mas Adri gimana? Kalau saya tadi nangkep pertanyaannya Israel yang demokratis tapi melakukan pelanggaran HAM gitu kan kurang lebih. Iya. Iya. Nah kalau saya sih lihatnya bukan begitu ya. Kalau saya lihatnya begini, kita tuh selalu melihat bahwa demokrasi atau negara demokratis itu adalah negara yang sempurna. Sempurna dalam arti semua diperlakukan sama dan seterusnya, manusiawi dan seterusnya. Cuman kita jangan lupa, mereka itu yang diperlakukan manusiawi itu kan rakyatnya. Kalau pihak lain tidak. Kita bicara secara dingin. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sah-sah aja kalau itu saya anggap musuh kok. Kalau buat saya sih sah-sah aja, dan itu kan kalau Anda lihat realisme dalam artinya itu kita penting itu melakukan penindasan di luar nggak apa-apa, itu buat rakyat itu. Tapi kalau rakyat kita harus memperlakukan itu sebagai human. Saya sekali lagi bukan membenarkan, tapi kenapa saya angkat ini masalah? Yang masalah itu kalau ada satu negara tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik, nggak benar kita bisa musuh. Mengganggu kedaulatan cuma diem aja. Tapi begitu rakyat dimacam-macam itu yang buat saya masalah. Kalau buat saya minta maaf bukan yang membela Israel atau apa ya. Kehebatan dia adalah itu dia nggak musuh kok, kita aja. Itu yang menurut saya jadi yang kita harus belajar buat kita adalah janganlah kita anggap musuh rakyat kita. Kalau negara lain sih bodo amat, nggak masalah. Itu yang kita seringkali lupa. Karena apa? Selalu cara berpikir kita, saya nggak tahu itu sebuah kemarahan dari hati kita yang paling dalam, karena di sekeliling kita melihat saudara sendiri tapi ditindas. Palestina itu bukan saudara Israel, nggak peduli mereka mau nindas. Itu yang seharusnya kita harus merefleksikan pada diri kita, janganlah menindas saudara sebangsa. Kalau bangsa lain sih terserah. Yang lebih parah adalah kalau saudara sendiri ditindas, tapi kalau musuh orang lain datang dikasih karpet merah, itu yang masalah. Terima kasih. Berarti poinnya Mas Adri itu adalah selama dia menjadi bagian dari masyarakat satu negara, maka negara itu punya kewajiban untuk melindungi masyarakat atau individu yang di dalam masyarakat itu. Tapi udah di luar dari masyarakat itu Sah-sah saja. Itu kalau kita berpikir dingin dan kita merefleksikan dari diri kita. Kita sudah memperlakukan tetangga kita yang saudara kita sebangsa itu secara baik nggak? Atau kita malah kalau ada negara lain mengganggu kedaulatan kita malah diem aja. Itu kan poinnya kan. berarti sebelum melindungi rumah lain, melindungi rumah diri. Daripada ngeributin orang lain, saya bukan sama sekali melakukan pembenaran ya, tapi konyol. Kita diem aja kalau saudara sendiri gitu ya. Melindungi diri sendiri. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih Mas ya. Kalau dari pandangan Mas masing-masing ya, secara umum peristiwa 7 Oktober dan Israel Palestina ini gimana? Maksudnya secara umum dari pembahasan kita. Secara umum kita dalam konteks podcast kita untuk peristiwa di luar. Dalam konteks podcast ini. Dalam konteks terutama kalau saya melihat ya, karena saya dosen sejarah. Kalau kita belajar dari kasus ini, sebetulnya kelihatan sekali bahwa orang itu tidak belajar sejarah. Jadi sejarah itu cuma dilihat dari peristiwa tahun 67, di mana Israel memperluas wilayahnya. Sekali lagi saya bukan membela Israel, tapi ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat, terutama terkait dengan sejarah di Palestina. Seolah-olah cara berpikir kita adalah ada deklarasi Balfour November 1917 di bulan ini. Wah, Barat tuh mendukung Israel. Itu konyol lah. Sebetulnya Balfour waktu itu Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri? Menlu ya. Dia kan sebetulnya ngasih hadiah tanah itu karena apa? Karena dia berusaha dalam tanda petik cari muka kepada komunitas Yahudi yang waktu itu seorang tokohnya namanya Chaim Weizmann itu penemu dari dinamit. Konteksnya apa? Supaya komunitas Yahudi itu mendukung Inggris untuk melawan Jerman. Lalu orang menerjemahkannya apa? Wah, Inggris itu mendukung Yahudi. Itu yang menurut saya konyol. Itu karena sekali lagi tidak tahu sejarah. Kemudian yang saya juga ingin garis bawahi juga, nanti ini masih debatable ya. Orang Yahudi itu ke tanah itu beli loh. Yang biayai adalah namanya Lord Edmund Rothschild. Itu yang ngasih. Tapi sekali lagi kita seolah caplok, gampang amat sih kalau menurut saya. Nah ini juga harus hati-hati. Kita seolah membesarkan orang Yahudi kan. Jangan lupa
Kalau Anda nggak suka pada seseorang, saya selalu ngajarin dia. Caranya bukan Anda tuh payah, enggak, tunjukin. Wah, si Nino ini ngancem banget. Kenapa? Digede-gedein. Digede-gedein. Malah bawa senjata. Wah, dia kalau datang ke kampus bawa tank misalnya. Saya nggak bakal bilang, dia naik motor gitu, nggak bakal. Saya langsung mengecil, nggak digede-gedein. Itu juga dengan Yahudi. Banyak orang sebetulnya benci Yahudi, digede-gedein. Termasuk misalnya kekuatan finansial dan seterusnya di Amerika. Sebetulnya karena rasa marah. Karena rasa marah, bahwa orang Yahudi kok hebat bener sih, orangnya minoritas sih kok kayak gitu. Baru digede-gedein. Seolah-olah orang Amerika goblok kan. Bisa dikontrol oleh sekian banyak, oleh sekelompok orang yang namanya AIPAC gitu. Padahal kan nggak segampang itu gitu loh. Di Amerika itu lobbynya bukan cuma Yahudi, orang Arab Saudi juga kuat, Rusia juga kuat. Jangan lupa Rusia juga kuat. Kenapa Rusia nggak di embargo Amerika habis-habisan? Karena lobby Rusia juga kuat. Tapi itu Yahudi aja karena nggak suka. Dan peristiwa kemarin ini 7 Oktober itu makin memperkuat rasa tidak suka. Kebetulan menjadi sebuah trigger ya untuk rasa tidak suka. Ternyata pembalasannya luar biasa kan. Dan saya nggak mau ngomong hari ke hari gimana ya, tapi buktinya kan saya minta maaf, makin condong kemana kita tahu. Maksudnya yang benar, saya bilang yang benar. Tapi sekali lagi poinnya adalah bahwa kenapa peristiwa itu terjadi dalam arti pemahaman kita, karena kita nggak tahu sejarah. Kita tuh tidak pernah belajar sejarah, kita cuma lihat sepotong aja. Peristiwa sepotong yang betul seperti ini benar, tapi kan peristiwa itu kan panjang. Apalagi yang muncul dalam psikologi sebuah bangsa, itu kan bukan peristiwa yang 20 tahun, itu butuh 50 tahun untuk membuat sebuah mental sebuah bangsa. Nah, jadi terutama saya undang terutama kepada teman-teman dari HI, makanya belajar sejarah itu bukan karena saya dosen sejarah, tapi karena masalahnya saya tahu di kita sekarang itu sejarah itu sengaja dalam tanda petik dilupakan. Sejarah apapun, karena orang seolah menganggap sejarah itu angka tahun. Westphalia 1648, peristiwa Perang Dunia 1945, Jerman menyerang Polandia 1 September 39, itu yang dihafal-hafalkan. Padahal itu sejarah itu bukan soal apa, sejarah itu soal pola. Dan itulah yang menurut saya harus kita makin kuasai. Untuk sebelum kita ngomong, kita tahu dulu sejarah. Jadi tidak melihat cuma peristiwa cuma 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, tapi 200 tahun ke belakang yang kita harus lihat. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah pentingnya sejarah. Artinya poin Mas Adri ini bukan promosi ya guys, sama dengan Bapak Proklamator. Jas merah jangan sekitar Mas. Kelas sejarah penting. Kita kampanye nih, Kampanye. Chip. Ya, kan Kita berdua ngajar sejarah soalnya. Oke. Dari Mas Nino sendiri mungkin untuk yang podcast kita mungkin ada final words dari Mas gitu. Kalau mau ngerti Israel Palestina gitu ya, konflik 7 Oktober, ya memang mau nggak mau kalau mau ngerti full ya harus ngerti dari 1800-an. Ya Israel sekarang bisa berdiri karena apa? Zionisme bisa muncul karena apa? Karena ada sekian ratus tahun persekusi yang terjadi terhadap orang Yahudi di Eropa. Again, balik sejarah penting gitu. Orang Yahudi dari orang yang tertindas menjadi orang yang penindas ya kan ada polanya, ada ceritanya, ada narasi sejarahnya gitu. Dan ya itu sih jas merah, jangan melupakan sejarah. Sekarang juga lihat dulu dalam apel itu kita nggak tahu urusan politik Indonesia. Itu yang Oke, berhubung kita udah di penghujung acara Mas. Terima kasih untuk Mas Nino, Mas Adri. Terima kasih banyak ya Mas ya. Untuk knowledge-nya, kita berharap untuk teman-teman juga, baik di teman-teman HI maupun teman-teman di luar selain jurusan HI, semoga bisa banyak belajar dari diskusi kita hari ini. Benar. Kalau kita dari HI sendiri itu biasanya bilang belajar HI itu interdisipliner, multidisipliner gitu kan. Artinya kue jangan dilihat dari satu sisi aja, tapi coba lihat dari bawah sampai kiri kanan atas. Betul. Gitu Mas ya. Oke, ini udah di penghujung acara Mas. Terima kasih Mas Nino, Mas Adri. Guys, untuk matkul pilihan jangan lupa nanti pilih Timur Tengah untuk Mas Nino, dan kemudian untuk Mas Adri jangan lupa politik Cina. Timur. Seksi loh. Ya, iya benar. Oke, saya Ezra. Saya Devi. Dari kami mengucapkan terima kasih dan semoga kanopi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.